akhirah. Wa Allah ta'ala yarzuqna butuhan wa rasul sallallahu alaihi wasallam dan nasuh taubatan nasuh bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah ta'ala yarzuqna min istiqamah bil istiqamah bil istiqamah wa Allah ta'ala junabah min nabiyyin tahaddal mursalin wa husnul khatimah bi amnin wa afiyah wassalamah بسر النبي بآل النبي وعلى من أمسره الصالح وعلى من مشايخنا ومعلمنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام شيء لله الأمر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ويوم الآخر والقيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita ucapkan mahadratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawwal kana qasiyamid dahri. Artinya barang siapa berpuasa sunnah, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawwal kana qasiyamid dahri. Artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian ia menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa setahunan penuh. Barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal, atau bahasa kita itu adalah puasa 6, maka orang itu akan mendapatkan pahala atau mendapatkan keistimewaan seperti puasa setahunan. Nah, jadi 6 hari berpuasa di bulan Syawal sesudah hari raya Idul Fitri bagi orang yang berpuasa Ramadan, maka orang itu akan mendapatkan puasa seperti pahala puasa seperti berpuasa setahunan. Nah, ini hadis. Berbeda pendapat para ulama
Ada di antaranya sempurnakan nang wajib dahulu, anyar ditambah nang 6. Jadi jaka bibinian bah. Berapa hari kada puasa bulan Ramadan, bayari dahulu itunya, utangnya, anyar bahasa puasa sunat Syawalnya. Itu yang paling kuat kaulannya kayak itu. Memang ada juga nang puasa sunat berdahulu Syawalnya. Kaina ini hanya bayar hutang nang Ramadan tadi. Ada juga nang kayak itu. Cuma nang lebih kuat kaulannya pendapat ulama mengatakan apabila hendak mendapatkan kesempurnaan ibadat puasa wajib dan bertambah puasa sunat supaya dapat pahala setahunan tadi, maka hendaklah sempurnakan puasa 6 wajib dahulu. Andai kata ada utang, bayari dahulu utangnya. Hanya puasa sunat 6-nya. Karena menyesuaikan dengan hadis Rasulullah SAW, ujar Nabi, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dari. Artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa setahun penuh. Nah, jadi Nabi mengucapkan ini hadis adalah menunjukkan ucapan beliau ini, hadis beliau ini menunjukkan orang yang dapat pahala puasa setahunan, yaitu orang yang puasa sunat Syawal 6 hari sesudah puasa Ramadan. Nah, sesudah puasa Ramadan. Dan jadi yang paling bagus jangan dicampur. Kalau puasa sunat Syawal, kalau puasa sunat Syawal jangan dicampur loh, qadaan itu jangan. Itu yang paling kuat kaul pendapat ulama. Tabanya kijar bagus pahalanya tabanya. Ya kalau misalnya dah utang berapa 10 hari, kemudian lagi utang nang bakas datang bulan atau bakas Senin 10 hari, kan wajib kalau dibayar juga. Kalau sembahyang kada dibayar, bilangnya kada tagawi karena datang bulan karena Min. Tapi kalau puasa wajib. Kenapa? Karena puasa kenyaman kebayarannya. Adapun sembahyang, berat bayar. Pembimbingan kalau misalnya datang bulan yang paling lawas itu 15 hari. Berapa ini membayar qadaannya itu? Hanya tiap bulan nah itu. Nah, jadi berat. Lalu digratisakan, lalu dibiasakan, diwajibkan sembahyang bagi bibi laki bini, bagi seluruh orang beriman, orang Islam yang baik berakal, selama kada datang bulan bibinya itu, selama kada haid bibinya itu. Kenapa? Jadi dibiasakan itu kada kali sembahyang karena kenapa ada dibiasakan kayak sembahyang? Kalau sembahyang dibiasakan ada dibayari bila kada datang bulan karena kasihan katukan binnya saban bulan hanya banyak pulang. Adapun puasa itu kada saban bulan. Kewajiban puasa dalam setahunan cuma sebulan. Itu pun boleh aja dibayar. Hendak bulan apakah bulan apakah. Yang penting jangan sampai ke bulan puasa yang akan datang. Tapi bagi yang hendak menyempurnakan puasa wajib Ramadan tadi, hendaklah dan hendak dapat pahala yang lebih bagusnya bayari nang hutangnya itu dulu. Ya banyak, ada apa ibadat itu banyak makin hebat. Kalau orang banyak keistimewaan dunia makin hina, itu bedanya. Orang harap, orang hebat, tapi masalah keduniaan itu bertambah hina pada pandangan Allah. Makin hebat dunianya, makin hina pada pandangan Allah. Adapun ibadah makin cangkal, makin banyak, makin hebat, makin rajin, itu makin bagus kalau pandangan Allah. Maka yang dirahasiakan itu kan nilai Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala itu menilai kawa menyemanakan apabila nilainya bagus baik, dan kawa mencilakakan, membinasakan apabila nilainya kada baik dan jahat. Jadi yang lebih dipegang itu baik mencari penilaian Allah, rusak dari nilai manusia.
Yang dicari itu nilai daripada nilainya Allah. Nah kaya caranya supaya mendapat nilai yang bagus dari Allah. Nah kaya caranya supaya jangan bernilai kada baik di sisi Allah. Karena bernilai baik di sisi Allah menyebabkan kita masuk surga dan selamat dunia dan akhirat. Kada baik pada nilainya Allah diri kita ini, maka kita bisa menyebabkan sangsara dan binasa dan celakanya di dunia dan di akhirat. Adapun yang lain itu ada beberapa pengaruh kecuali menilai sesuai dengan nilai Allah juga. Jadi imbas sudah puasa wajib kena Ramadan, ayo antak situ ini kan. Nang Abdul itu apa ya? Hari ini hari raya Idul Fitri, isok sudah mulai kan? Isok sudah mulai. Itu bagus. Di Hadramaut karena itu aja. Makanya orang di sana satu mat aja hari raya itu aja ramenya. Ibadah hari raya itu ada rame lagi di luarannya. Kenapa? Orang masing-masing puasa pula. Nah karena hari ke-7 pula rame, hari ke-8 rame pula. Kenapa? Hidup sehari satu Syawal hari raya biasa, hari Idul Fitri. Kemudian kayaknya pulang 6 hari tanpa puasa. Nah 7 kalau tak. Nah hari ke-8 itu hari raya, 6 bakas hari raya, 6 bakas puasa 6 hari. Itu rame pulang kayaknya. Abdul bangga itu, adik kita nih tertandar kan dituntung puasa. Apalagi bulan puasa itu kan kadang-kadang macam-macam kegiatan pengantinan, maka senang nikah bulan puasa tak, maka sambal pacaran bulan puasa, kawin ini bulan Syawal juga aja. Ini bagus juga kawin bulan puasa, bulan Syawal tuh. Kalau kada salah, Rasulullah mengawinkan anak Siti Fatimah dikawinkan dengan Sayyidina Ali itu bulan Syawal. Jadi bagus juga. Jadi jangan dihasiakan nang panangguhan metodenya. Ada panangguhan yang ajin kada bagus dia menghafid 2 khutbah, dihafid 2 khutbah. Nah, jangan dihasiakan itu menggiring nabi. Bila dia jaga rekam nikah, bila jaga kawin, bulan Syawal harus saja ada bagus. Karena itu tahafid 2 khutbah. Khutbah hari Idul Fitri dan Idul Adha. Oh ada apa jawaban antaranya? Ya tapi kebanyakan beli hitungan. Banyak kita tawakal lawan Tuhan aja. Banyak bertawakal lawan Allah. Selama hidup kita berjalan di jalan kebaikan, selama hidup kita berjalan sesuai dengan diridai Allah, insya Allah akan yang ditakdirkan Allah baik aja Pak. Asal hidup kita bagus sih. Selama hidup kita berjalan sesuai dengan diridai Allah, sesuai dengan dikatujui Allah, sesuai dengan hukum-hukum Allah. Nah wajib dan sunat diperhatikan dan dijalankan, nah makruh dan haram dijauhi. Insya Allah apapun yang terjadi, bala kelihatannya, penyakit kelihatannya, miskin kelihatannya, tetap itu akan menguntungkan bagi diri kita. Karena Allah memperbuat kita dengan kasih sayang. Karena kita berjalan di dalam diridhoinya. Kalau hidup kita nak kada bagus, hidup kada tahu aturan Allah Ta'ala, haram kah? Maka yang apakah ranjah terus? Jangan berusaha atau asal jadi duit saja. Jangan kayak makawan asal rami saja. Ada tahu haram, ada tahu kada bagus, ada tahu kada baik. Yang penting rami, yang penting nyaman, yang penting jadi duit. Itu kayak Tuhan ya. Lalu gawian ini tapalampang lawan hukum Allah Ta'ala. Karena mau ujarakan rame, karena mau ujarakan jadi duit, karena mau ujarakan nyaman. Nah itu nang kada bagus hitungannya. Itu nang kada bagus bilangannya toh. Bagus sih dia bilangan itu 1 kali 1 berapa aja 1. Hitungnya karena apa? Siapa ngarangkan si anak? Ini karena waris ya. Kebanyakan dihitungan tuh nah. Nih, sekalinya anak nang tukang hitung ini kada baik dong pada begini. Banyak banget kayak gitu. Kayak orang pak jadi pamandian tuh. Soalnya anak pamandiannya kada kawin lagi.
Besok malah diurang, yang seorang sama diin. Atau kan beri orang pintar aja ke seorang miskin. Kok ada, aku dan tak itu. Gitu. Ada cocok nih cara latihannya, ganti dulu ngarannya. Selama ngarannya bagus, buat asal mandak ngaran itu menyesuaikan lawan yang disunahkan Nabi. Siapa Abdul Afsan yang paling bagus ngaran itu? Ngaran Allah dibuati abdunya. Ngaran para nabi-nabi, ngaran para rasul, ngaran para malaikat, ngaran orang-orang soleh. Nyatakan hati tiba lawan itu. Nyatakan nama giring mau empati, mengambil berkat tabarruk lawan ngaran sidin itu, lalu diandeki ngaran anak seorang sekali kedua. Atau keluarga seorang, ada berkatnya, ada manfaatnya. Ya. Tapi ini ada juga kan di dalam agama yang berhitung-hitung itu ada juga, ilmunya ada juga. Cuma biasa pulang hanya kadang kalau dialeh nih. Jadi kayak pacarannya, ini juga pacaran sudah. Di dalam hitungan ini kayaknya sangat baik. Perkiraan aja bang, itu kan nyata juga. Cuma perkiraan yang ada ilmu ini biasa rancak pasnya daripada berkira-kira yang ada ilmu. Sama ya pada berkira juga kita nih. Dokter artinya berkira-kira juga, tapi ininya dasar ilmu kira-kira yang berdasarkan ilmu. Banyak mana dokter itu yang salah juga, banyak kan? Karena itu kira-kira juga lagi. Nah kalau pasti itu adalah Allah. Nah ada kira-kira lagi lah adalah hukum Allah, ketentuan Allah, keputusan Allah. Banyak benar kayak gitu. Ada dahulu orang di Jakarta situ bawa ke rumah sakit yang larang di rumah sakitnya. Oh ini ke rumah sakit yang bagus yang larang, diperiksa di situ jantungnya, belah jantungnya, berarti jantungnya. Sekalinya sakit lagi mas ya. Bawa pulang ke rumah sakit lain, sekalinya ucus benernya kali lipat. Nah, dada maka bala mudah. Ilmu kira-kira. Makanya jangan mengandalkan sesuatu itu. Tetap berharapnya lawan Allah juga. Kayak apakah dokter nang ahlinya mau obati kita nih? Kayak apakah pananambahan nang ahlinya? Kayak apakah keahlian pananambahan? Kayak apakah apa ngarannya keahlian pananambahan, kayak apakah keahlian dokternya, kayak apakah kehebatan tuan gurunya nang ngelajarin nih, tetap kita berusaha juga karena nang mampu itu Allah juga nang menghasilkannya tuh. Kalau beta aja aku gampang mudah aku tanam udah ini anakku belajar di wadah guru si Ano tuh nah. Oh sih itu kan beta hak bila orang bapak sini tuh pasti sudah ada dolok Tuhan mana deh. Tuhan Maha Dekat. Jadi siapapun apapun yang kita laksanakan dan kita kerjakan, yang kita akan kerjakan, jangan putus daripada berharap dan meminta kepada Allah. Karena kehebatan makhluk, keistimewaan makhluk, kemuliaan makhluk tetap dalam aturan Allah juga. Nah, berarti harus kembali kepada Allah juga. Tetap kembali juga. Nah, ada juga yang rajin hitungannya, ada ilmunya juga. Di orang kita nggak tahu kan. Ini orang juga pacarannya, anak kami bilang mau kemana sih pacarannya? Beberapa tahun pacarannya. Ada kawan teman dia ada kaya. Hanya dalam hitungan ini, dalam hitungannya kali cocok. Ngarapnya ini lawan ini kali cocok. Ini kayaknya biasanya bila kayak ini akan menjalani ujian yang benar, cobaan yang besar. Kayak apa? Bisa ganti ngarapnya sebelum diangkat-angkat. Sebelum dinikahkan ganti dulu kan. Siapa nang pinata tinggi ngarannya? Siapa nang pinata harat ngarannya? Supaya nyepa pilihnya harat sakale, jadi supaya merata aja kan. Terus ada itu hitungannya. Ini kita bisa dihitung ya malah. Ada bisa dihitung. Ada di orang hitungan ini ada. Cuma tetap juga lawan Allah juga berharap. Hitungan tadi kan cuma perkiraan. Nah ada ilmunya, namun penentunya Allah juga.
Kayak kita nih ada ilmunya bila maram itu apabila hari mendung akan hujan. Itu secara ilmiah. Ya kan? Secara akal, secara ilmu bisa aja sudah maram kok, sudah mendung, tapi jadi hujan timbul matahari. Ya Allah ada mah ada hujan. Wah dia maka maram tadi sudah, kalau jadi hujan serah Tuhan nah. Allah Ta'ala. Banyak pulang jaga kayak orang tak duduk, aturannya kawin, aturannya kalau betah kalahin. Apa beberapa tahun berbicara siang malam pulang bertamuan. Sekalinya berbaya kawinnya kalahin. Banyak juga itu. Jadi apapun kita ini kalau bisa lepas kepada Allah terhadap mengingat. Apa aja tuh? Kita udah menjadi pak ibadat kah? Kita nih orang jadi orang beriman, kita jadi orang Islam, kemudian kita dijadikan Allah sebagai orang beribadat, tetap aja meminta, tetap aja meminta lagi dengan Allah supaya terus Allah Maha Ta'ala memberi. Karena bisa aja ampe bila Tuhan nanti carakan. Karena alam semesta ini tidak lepas daripada aturan Allah. Oleh karena itu berharap terus kita, meminta terus kita, memohon terus kita kepada Allah supaya diaturnya kita dalam keadaan yang bagus dan baik terus. Bila lingam, ini bisa dipindah Allah Ta'ala. Makanya bila dapat nikmat syukuri. Kenapa manfaatnya? Supaya tetap diberi Allah Ta'ala. Arti disyukuri itu nikmat yang disyukuri. Pertama waktu mendapat nikmat itu ingatakan hati ini nak nikmat Allah yang diberinya lawan aku. Kemudian pulang waktu memakai menggunakannya atau menerimanya tak. Waktu mendapatnya ingatakan ini dari Allah. Kemudian dipakai untuk nang diri dari Allah. Kemudian diingatakan adalah karena nikmat Allah. Jadi hatinya bergembira, kelakuannya bahagia, hatinya ingat dengan nikmat Allah, menggunakan sesuai yang diridai Allah. Itu bersyukur kan? Orang yang diberi Allah Ta'ala bersyukur setiap nikmatnya, maka nikmat itu akan ditambahnya dan ditetapkannya. Orang yang dapat ujian, kenapa disuruh bersabar? Arti sabar itu apa ya? Hati jangan sarek. Lawan yang sudah terjadi. Kemudian kembali kepada Allah untuk meminta. Cangkali menyembah dan taat dan beribadah kepada Allah. Karena di dalam kesulitan ini Allah aja yang akan merubahnya menjadi nangka bagus. Oleh karena itu setiap bala hadapi dengan sabar supaya mendapat perubahan yang baik. Adapun orang yang dapat nikmat hadapi dengan syukur supaya nikmat itu akan tetap dan terus-terusan. Itu hikmahnya, di samping pahala dapat tak. Dan kurang bersifat sabar, sabar syukur kan sama kalau pada membuat iman. Syukur menambah kuat iman, sabar menambah kuat iman. Syukur dapat pahala, sabar dapat pahala juga bila dipakai. Kemudian di samping dapat pahala, kemudian syukur dan sabar ini di samping menambah iman, menambah Islam dapat pahala. Dan untuk menetapkan, untuk mendapatkan ketetapan itu nikmat. Dan untuk mendapatkan tambahan itu nikmat. Dan sabar kalian untuk mendapatkan perubahan yang nyaman dari Allah. Dan supaya mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan bagus daripada itu. Nah itu hikmahnya, rahasianya. Kenapa setiap orang dapat ujian suruh berhadap dengan sabar, mana jalaninya. Kenapa orang dapat nikmat disuruh dengan syukur. Supaya itu tadi. Pertama, iman bertambah. Kedua, pahala dapat. Ketiga, bila syukur akan ditetapkan, iman malah makin nikmat itu malah makin bertambah. Sabar bila dapat musibah. Pertama, dapat pahala. Dan kedua, iman bertambah. Dan ketiga, yaitu akan dirubah menjadi sesuatu yang lebih nyaman. Nah itu inna ma'al usri yusra. Alam nasrah ayatnya tak? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka widrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
fa idza balagta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Wah, alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa minta kalau supaya mendapat Rabbi syrah li sadri wa yassir li. Nabi Musa meminta kepada Allah supaya mendapat lapangan, ketenangan, batin, kenyamanan. Adapun Rasulullah diberi alam nashrah laka, diluaskan Allah, dinyamanakan Allah, diistimewakan Allah. Rasulullah itu akan. Adapun Nabi Musa itu minta. Adapun Nabi kita diberi. Itu perbedaannya. Ini diberi, sayang juga Allah Ta'ala jadi aku memberi. Nabi Musa meminta supaya nyaman, bagus, lapang, luas, dada, pikiran, apa semua. Pokoknya yang baik-baik urusan hati tak. Nabi Musa meminta dikabulkan Tuhan, tak ada disayangi Allah Ta'ala juga. Kalau Rasulullah kada minta diberi, berarti limpah disayanginya. Jangan menghina Nabi Musa ibadah dua. Contohnya diberi juga. Jangan menghina orang apabila memuji seseorang. Memuji guru jangan menghina Tuhan guru yang lain. Memuji Rasulullah jangan menghina kepada Nabi yang lain. Itu aturan sudah. Ya guru itu ibadah, ya guru itu istimewa, guru itu ibadah, guru itu istimewa, guru itu mulia, guru itu yang kualik, sih menang lainnya ada apa-apanya aja. Nah, itu nanti itu salah tidak. Karena itu aturannya ada ya. Ada kecuali nang salah. Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza balaghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, jadi dihadapi dengan sabar dan syukur dari setiap ujian dan nikmat. Nah, untuk melaksanakan ibadah puasa 6 yang bagusnya sempurnakan hutang-hutang yang di Ramadan tadi dahulu. Nah, jadi ada nang ulama tuh nang kada memberiakan sih dia. Jangan bercampur puasa sunat lawan puasa qadaan. Jangan dicampur. Jangan diganding puasa sunat Syawal dengan puasa qadaan. Apa dasarnya sih ucap itu? Jadi Nabi man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyam al-jahri. Barang siapa puasa Ramadan kemudian diikutkan, maksudnya diiringi dan ditambahi dengan puasa 6 dari Syawal, maka mendapatkan puasa seperti puasa setahunan. Berarti apa? Sempurna Ramadan belum hanya. Jadi ada ulama yang kada memberiakan puasa sunat Syawal berganding lawan puasa qadaan, jangan. Jadi masing-masing aja qadaan, puasa sunat. Itu yang bagusnya tak, yang lebih sempurnanya, lebih muhtamad bisa dikatakan. Peringatan terkadang puasa mempunyai 2 sebab. Ada juga puasa itu karena sebab. Ada puasa itu karena hari. Ada puasa itu lantaran bulan, ya kan? Ada puasa itu lantaran bulan. Ada puasa itu lantaran hari. Ada puasa itu lantaran tanggal. Ada puasa itu lantaran sebab. Dan ada puasa lantaran bulan karena Ramadan, wajib puasa. Ada puasa itu lantaran tanggal 1, 2, 3 setiap bulan yang lain. 1, 2, 3 13 sampai 19. Kemudian 27, 28, 29 atau 28, 29, 30. Itu ada puasa lantaran, ada puasa itu sebab tanggalnya harus puasa, harus disunatkan puasa ya awal bulan, tengah bulan dan akhir bulan. Ada puasa itu dengan sebab bulan ya Ramadan. Ada puasa itu dengan sebab hari ya Senin lawan Kamis. Ada puasa itu dengan sebab sesuatu yang terjadi apa? Misalnya hari Arafah. Nah, ini contohnya. Seperti Jesidir.
mempunyai dua sebab dan hari Asyura, yaitu hari Arafah dan hari Asyura yang bertepatan dengan hari Isnin dan hari Kamis. Dan seperti adanya hari Isnin dan Kamis dan 6 hari Syawal, maka sangatlah dianjurkan berpuasa pada hari yang mempunyai dua sebab demi memelihara kehormatan masing-masing dari keduanya. Nah, itu sebab apa? Kalian tahu hari apa itu? Hari Jumat kah, hari Selasa kah, hari Rabu kah? Apabila hari Asyura, sunat puasa. Apabila hari Arafah, sunat puasa. Pada tahu hari mikirakan ini hari apanya? Sunat puasa itu. Maka sangat dianjurkan. Masih untuk apa puasa itu? Memelihara kehormatan bulan itu. Waktu itu. Jika meniatkan kedua-duanya itu, maka diperoleh semua pahalanya. Seperti bersedekah kepada kerabat adalah sedekah dan memelihara hubungan keluarga. Nah, demikian jika meniatkan salah satu dari keduanya sebagaimana disebutkan oleh Al-Bijirmi. Jadi apabila kita berniat dua, maka dua aja pahalanya. Misalnya hari Asyura, karenanya hari Senin. Hari Asyura, karenanya hari Kamis. Niatakannya saja aku berniat untuk melaksanakan ibadah puasa hari Senin dan hari Asyura, sunat karena Allah Ta'ala. Saja aku puasa hari Arafah dan hari Kamis, misalnya karena Allah Ta'ala, dapat dua pahala. Ujar sidin seperti orang bersedekah terhadap keluarga. Pertama dapat pahala sedekah, dan kedua dapat pahala makin barakat keluarga. Kan menambah keakraban itu dapat pahala. Kita silaturahmi tak? Menambah akrabnya hubungan keluarga itu pahala. Hilang kah? Beberian kah? Kami babarian itu otomatis makin bapak keluarga. Nah kada baku lagi pemberian ini baku lah. Kada bakal keluarga. Apabila hidup tulah katuju babari. Apabila hidup tuh katuju bersidangkan. Nah kada bakal keluarga gin bakal keluarga lagi. Tapi bagus gue itu. Apa nanti nang bakal keluarga? Nang sudah ada raitan keluarga tak diberi wah mengaku dari sini bakal keluarga. Kenapa? Ya baik. Kita tuh siapa aja adalah katujuh dikarenakan karena halnya lah. Katujuh senang kita karena gawiannya, senang kita karena orangnya dan gawiannya, dan kada senang terhadap kelakuannya. Itu beda. Nah, pahamlah. Kalau kita menyenangi orang, kenapa? Karena dirinya itu makhluk Allah, anak cucu Nabi Adam, ya lah, daripada nurnya Rasulullah. Gawiannya bagus pula karena apa ibadatnya, karena penyidakahnya, karena alimnya, pula tambah ini itu tujuan. Sampai juran tempat tujuan apa kawan itu? Pertama di Islam, pertama orangnya, pertama makhluk Allah Taala, jangan dirikiakan lah umat Rasulullah, kemudian orangnya beribadat. Bukan lagi sebanyak pandangan kita, sebanyak itu juga kita dapat pahala. Nah, kalau kejahatannya Pak, orang jahat itu apanya? Yang kita kadang tujui itu apanya? Yang kita muslim kelakuannya aja. Kalau orangnya bagus saja, kelakuannya lah. Lawan keluarga, lawan kurang, lawan siapa? Kalau itu, ayo makan aja. Ya ada apa-apa ya tak? Tapi kalau orang hendak ke kalampayan karena memandang Datuk Kalampayan itu orang wali, orang saleh, orang alim, orang dicintai Allah, lalu hendak berilang, hendak ziarah ke sana supaya dapat berkah dan kebaikan apapun yang diberikan Allah kepada sidin, mudah seorang dapat juga berkat ketujuan sidin, berkat pembesarakan sidin, maka dapat apa yang diberikan Allah kepada sidin seadanya. Itu tergantung kitanya juga datangnya itu karena apa. Datangnya karena menganggap diri hebat, mulia, istimewa. Maka kita mendatangi itu mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan sesuatu kepada yang diberi sendiri, memberi Allah kepada sendiri. Dapat kita bagus karena ada tambahan iman, karena ada dilimpasan iman.
limpasan kebaikan, limpasan keberkahan. Lalu bagus hasilnya. Apa sebabnya? Jujur niatnya. Yang penting niatnya itu dulu. Ayo kita baca manakib juga ya. Kita tuh ziarah, kita berhilang, kita hadir. Di manakah? Apabila kita hati kita tergantung kayak apa? Hati kita. Kenapa orang jadi baca manakib saya sama? Nah orang jarang kalau ini jar. Nah itu tidak uhuruan juga. Kenapa baca manakib saya sama? Aku semalam mendengar kisah Sidin itu. Mulai lagi ke anak tuh lawan Allah Ta'ala. Jadi hidup Sidin sibuknya. Dohir batinnya pulang. Kemuliaan Sidin pulang luar biasa ilmu dan ibadahnya. Kemudian pulang karamat Sidin luar biasa dan menyebabkan orang berkaramat, orang wali, orang salih sebab belajar dalam Sidin itu karamat nak bujur-bujur. Bagus. Yang karamat nang ibad itu, jadi mana? Karamat nang ibad itu, yaitu menyebabkan orang itu baik itu karamat nang ibad. Misalnya guru Kasful Anwar, berapa banyak orang yang tahu arti pesantren dan masuk pesantren sebab dia berulah pesantren. Sebab perjuangan Sidin berapa banyak orang yang mengerti agama. Sebab perjuangan Sidin berapa banyak orang yang taati beribadat. Terus saja berkembang aja, berarti hebat benar karamat Sidin itu. Sebab Sidin Pak. Itu nang hebat nang dana karamat itu nang hebat. Nang kada bisa terserubui oleh istidrat tak? Kalau nang lain-lain banyak aja nang mirip lawan lanjuran banyak aja. Ujar wali kalanya Sidin to iwar bakaramat kenapa aja? Tahu aja Sidin lawan aku. Tahu benar lawan aku. Aku hanya duduk udah sampai di Sidin. Ikam aja Sidin. Bini kamu tuh belok asalnya. Tahu aja Sidin. Kemudian anakku dia tahu aja Sidin. Jumlah anakku tahu, umur anakku tahu juga. Kemudian mulai kelasnya sekolah anakku tahu juga. Nah kok kalau bisa kelebihannya itu kalau masih dia, hanya itu bertamu Sidin, hanya itu bertamu Sidin, hanya itu berdapat Sidin, tahu samaan Sidin. Luar biasa juga karamatnya. Itu banyak nak itu. Orang istidrat bisa juga itu. Orang nambah sahabat jin bisa juga nak itu. Tapi yang lebih hebat itu banyaknya orang lain dapat manfaat sebab orang itu. Itu karamat yang hebat. Itu karamat yang hebat. Berapa banyak orang yang takut kepada Allah sebab dakwahnya, sebab kitabnya, sebab perjuangannya. Itu yang hebat. Berapa banyak orang yang taubat daripada mabuk. Berapa banyak orang yang taubat daripada zina, berapa banyak orang taubat daripada judi, berapa banyak orang yang bakti dengan laki, dengan berapa banyak orang yang bakti dengan kuitan, berapa banyak yang orang makin tambah giat belajar mengaji, salawas berhubung lawan Sidin, salawas mendengar nasihat Sidin, salama kenal lawan Sidin. Itu nang karamatnya hebat. Itu nang karamatnya hebat. Itu nang berkah hebat tidak kami. Itu nang banyak benar, mulia benar tingkatan orang. Ini membantu membayarkan menasihati. Dan ada ahli babidato, ada misalnya adalah sehingga ada ahli babidato, ada ahli bapandir. Biasa-biasa aja. Tapi yang orang berikit nasihat Sidin tak. Luar ini orang riba pada wani menggawi lagi. Semua berubah menjadi baik sebab ucapan Sidin, sebab pertemuan Sidin. Ini berarti hebat benar orang. Alhamnya di situ ramai kisahnya, tinggi kitabnya misalnya kan. Nah dibaca nih kitabnya tinggi, menjelaskan bisa benar, bagus benar, tapi kan yang bertaubatnya riba makin babangan. Jaka sembahyang kepada tapi berjamaah benar juga. Malah kata bid'ah juga. Jaka pakaian semakin beragakan aja nggak datang ke kita misalnya lah. Kita misalnya mengajar, kita misalnya mengajar. Aku misalnya mengajar, nah kitabnya tinggi
kitab nang hara-hara saja bacaan. Lalu aku menjelaskan saya jelas-jelasnya. Butar aja nih, ada nama ngantuk, ada nama paham. Bisa benar aku menjelaskan misalnya nih. Misalnya kitabnya aku tinggi badan, aku bacakan kitab tentang masalah ma'rifat, masalah apa aku bacakan. Kemudian penjelasanku pulang luar biasa, yang lainnya terpukau bacaan mendengar. Nah, tapi sekalinya beberapa kulit masing-masing ngagawian nang kaya asalah, sumbahyang kada jaka ibadat kada dapat ditata, bawitir masing-masing kada bisa menggawi jua, witir kada tagawi jua, duha kada tagawi jua, bersumbahyang kada berjamaahnya, berusaha pina makin beriba, jaka baju pakaian penampilan makin beria, jaka buku dunia makin babangat, berarti aku ini cuma tipuan. Berarti aku ini cuma patah murgana. Dilihat banyak padahal caranya. Dilihat banyak padahal cahaya banyak aja. Dilihat hebat padahal tak hebat. Alhamdulillah misalnya ajar kuannya, bacakan huruf Latin ya. Jadi baca ajar kuannya. Itu kan memang beri membaca. Nah, ajar kuannya misalnya kitabnya huruf Latin jadi baca. Kemudian berhijau baca. Tapi yang murah. Iba hadir aja kuannya kan, nang mendengar ini ada kakaronnya nang gurih. Jadi mantap membaca akan pina kada sampai bisa. Nang mendengar ini nang mendengar ini pulang pina guringan pina kada kakaruan kan. Tapi yang sekalinya banyak nang berubah datang sih kok itu hebat. Bisa aja kayak itu, nya tergantung supirnya. Tergantung supirnya. Apabila supirnya kabenjer penumpangnya kada mau menghindar pasti tak kabenjer. Tergantung supir. Apabila supirnya menyupir ni arah kabenjer, penumpang ni dia kukujiak kendaraan-kendaraan kada mau sampai. Itu juga bila supirnya arah ke Tanjung menyetir motor, biar apa? Biar penumpangnya amuk hendak kabenjer kada mau sampai. Nah kayak itu juga. Apabila si gurunya itu, apabila nang didatangi itu, bujur-bujur khusyuk kepada Allah, bujur-bujur takut kepada Allah, bujur-bujur hubungan baik kepada Allah, insya Allah nang lain itu beparahnya toh akan menjadi imbas dapat kebaikan daripada itu. Di dalam manaqib Habib Abdullah Haddad, dalam manaqib Habib Abdullah Haddad, ujar kawan sini. Habib Abdullah Haddad ada di kawan ngarang sini Habib Ahmad Al-Hindwan. Habib Abdullah Haddad daripada saking hebatnya kasih sayang Allah Pak, daripada saking hebatnya perhatian Allah kepada Habib Abdullah Haddad, sampai-sampai aku belajar berimbai lawan Habib Abdullah Haddad, aku dapat pokok juga. Aku dapat kebaikan-kebaikan juga. Padahal aku kada kayak Habib Abdullah Haddad. Aku padahal kada kayak Habib Abdullah Haddad, cara-caranya aku, hatiku, pikiranku kada kayak Habib Abdullah Haddad, tapi aku mendapat juga untuk terbuka segalanya berkatnya Habib Abdullah Haddad. Nah, tergantung supirnya tadi. Alangkah bahagianya ya kalau orang dah bisi di rumah nang hati dan gawian orang anaknya itu misalnya pikiran dan gawian anaknya itu selalu kepada Allah. Napa ada abahnya bakas parangkok taubat. Bisi minanto hanya minanto dia datang minanto. Nah kayak ini orangnya orang nang khusyuk kepada Allah, orang nang selalu khusyuk itu hati dan pikirannya kepada Allah, gawiannya selalu dalam ibadat kepada Allah. Apa ada sarumahan jadi baik. Padahal kada ada kisahan, rumahnya rajin pakaian nang pirangna, orang gila, ada orang waras lagi, kenapa Tuhan maka hendak dibawa kaya lagi pakaian. Orang tuh pikir-pikir aja, mensaurang Tuhan hendak juga pakaian nang kada berjilbab, kemudian pulang baju ini tabungannya dana, agak apa ada mula orang lilinian bagaimana ya? Maaf aja Pak, sahabat anduran sahabat tak kuliah itu. Pintar berpikir hidup. Anak-anak anom itu nya berdosa tapi nya berdosa itu. Lihatnya apa namanya? Kayak anak itu membuka orang itu berdosa juga. Tapi kan dinya ada pujian orang karena
Ada tertariknya orang, seorang pang apa? Orang gila aja orang itu. Udah tua kalau di jalan, gua pagi. Namanya kaundur kamara sudah. Ya tuh anak ayah anak-anakan juga. Salah orang anak-anak rantah juga. Mana kejadian? Tulis kami hendak nang besar idul juga. Hari hujan apa dah? Kayak hantu dari hebat kali sih kami lagi. Taruhan. Kayak orang banyak kelok kaning na asli ini dirarap na tidak putih na asli ini diulahi ditulisi lawan sapidul atau kadang pada boleh kada tahu ditulisin terus kaning dan na pas hari hujan atau pas hari panas lalu kepaluhan berawak kusuk hilang tulisannya kaning tadi nah kadang menjadi hantu pelikannya ada yang sih adalah biaya kurang makan uyah nih lagi. Nah, jadi untungnya kalau orang tuh wa min qalbi la yakhsha jangan dilarang. Doa Nabi tewat. Nabi berdoa supaya jangan sampai hati tergulung daripada hati-hati orang yang kada khusyuk kepada Allah. Karena merugikan kepada orang. Tapi kalau hati nak khusyuk kepada Allah, diri nak bujur-bujur terarah kepada Allah, orang pun jadi baik. Habib Ahmad Al-Mukhtar Bahari kubur sidin diambil kubah tak? Itu Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhtar sidin tuh duduk di stasiun kereta api. Datang kereta apinya, masuk ke kereta api. Orang-orang kafir-kafir negara Islam itu nah melihat muhasidin aja maka terbuka hati berislam. Nah. Ya Rasulullah itu cumanya ada nang ada hawa ditawar lagi nih. Nang memang udah ahli neraka aja sudah enggak apa lagi itulah. Apabila orang tuh ada harapan baik lagi jangan tahu. Nah ini apabila dibawa melihat bapak orang-orang baik ini bersejarah baiknya tak? Ini bertumbuh ini baiknya. Rasulullah tuh banyak asalnya termasuk Sayyidina Umar. Wah lagi baru mendapat Nabi, wah ada kisah panggilnya hendak nanya macam-macamnya lawan Nabi. Sekalinya bayi udah tahadap lawan Nabi, langsung bersyahadat di depan. Ini kelas akibat-akibat. Nah, itu biasa kalau orang tuh isi guru, apabila sudah muridnya kayak itu hati lawan Tuhan, gawiannya banyak ibadah. Nah, guru tuh karena menyuruh, ikan boleh disirin membuka majelis, ikan boleh disirin membuka pesantren. Kenapa? Tidak menguntungkan. Guru menyuruh, karena gurunya kan nilai ngerti pak adanya. Ada nang sawain, ada saat ada manfaat, kamu udah hidup. Nah itu karamat kayak itu lebih ikat daripada karamatnya tadi yang bisa bertangguhan, bisa berapaan itu nah. Itu sebanyak aja yang mereka dapat. HP ini lagi bisa bertangguhan ke HP kita, teleponnya. Aku badainnya. Nah kita adalah kalau ini kita nih di HP ini kan ada anunya tuh apa ngarannya anunya nih. Kita tuh ada tahu misalnya di mana rumah Jarwan ini, di mana rumah Jarwan ini. Sampai ke Jarwane, rumahku di Magasari jadi Jarwane. Parak mana? Parak misalnya sakulan isti anu ngarapnya. Pikir hadis itu di HP. Nah, Magasari isti anu lah. Ada tuh jalannya menunjuk akan. Hah? Bakal amat lah HP itu. Wali lah HP. Ini kisah nang wali pak guruan apihan sebayangan wali apa ini toh atinggian ilmu marifat belajar ilmu Nur Muhammad kisahnya ada bujur ada membujur tuh nanti kuat iman untuk kan ada bujur juga kan membicarakan masalah ilmu nur masalah ilmu katauhidan pentingnya ada bahasa sumberyangan lagi
Itu katanya wali, gurunya itu syaitan. Orang wali itu idza ru'udukirallah, dia Nabi. Bila kita melihat orang itu, kita ingat kepada Allah, artinya makin hidup hati untuk beribadah kepada Allah. Itu alamat. Dan jika meniatkan kedua-duanya, guru-guru kita di mata Quran kadang-kadang ya Allah angkat-angkat. Ada nang sini baca kitabnya, nggak mau bayar kadang-kadang. Ada nang kitabnya sih dia, yang kadang bahasa Melayu itu banyak aja sudah dibaca sih kan. Kadang-kadang ada nang latih dibaca sih kan. Suara sih bayar kadang-kadang menjelaskan tapi ada juga. Tapi orang hati bertambah, nah lawan Tuhan cinta. Kenapa? Orang hebat. Orangnya hebat. Sampai bimbingan juga terakhir. Bila tangan bimbingan toh bagus, masak apa aja banyak mana? Masak apa aja bingung juga. Bila si itu masak hijaunya mah, oh tangannya rupanya bagus. Tangannya rupanya bagus. Akar rumbia tuh digangan nyaman, namanya ahli masak. Karena lebih nyaman kadang-kadang. Bagus, ada beda daerah lagi udah tahan makan. Maka dia sangat dianjurkan puasa dari. Jika meniatkan kedua-duanya maka diperoleh semua pahalanya. Nah, seperti bersedekah kepada keluarga. Jadi dapat pahalanya. Pertama dapat pahala sedekah dan kedua dapat pahala mempererat hubungan kekeluargaan tadi. Janganlah engkau mengira bahwa berpuasa itu hanya meninggalkan makan dan minum serta persetubuhan saja. Jangan kita menganggap Presiden bahwa orang puasa itu kadang makan, kadang minum dan kadang berkumpulan laki ini aja. Jangan. Kadang tinggal itu aja. Nabi Muhammad SAW berkata, "Kam min sha'imin la yusalahu min shiyami illa al-ju' wal 'atash." Artinya berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apapun daripada puasanya kecuali lapar dan haus. Itu aja. Ada orang yang puasa, ada dia pahala apa-apa, nah ada lapar benar orang haus. Apa sebabnya? Karena dianggapnya puasa itu sekedar menahan puasa dan lapar dan haus dan kumpul aja. Padahal ada juga yang harus ditahan, diantaranya menahan daripada perkara menjadi dosa. Menahan mata, menahan telinga, menahan betis, menahan tangan, menahan perut daripada tersentuh dosa, daripada terkena dosa. Itulah puasa. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man lam yada' qawla dzur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kebaikan zahir dan batin, selalu menjauhkan kepada kita kemaksiatan dan kejahatan zahir dan batin, dan selalu memberikan kepada kita hajat qabul dunia maupun akhirat. Ajalkan dia wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.